Bisa dilepas semua, sudah? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Nah, iya, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita banyak melakukan kegiatan secara daring. Tetapi mulai dari minggu lalu, kita sudah diberlakukan peraturan baru, yaitu tatap muka terbatas. Oke, sudah mengerti anak-anak? Sekarang kita absen dulu ya. Absen. Patricia, Sengga, Kaping, Batur, Apul, oke, iya. Yang lain semua pasti ada salah satu yang tidak hadir atau hadir semua kita hari ini? Hadir semua? Oh ya hadir, oke. Sebelum Ibu memulai pelajaran, kita tepuk PPK dulu. Oke, semua kita berdiri ya, ayo berdiri. Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam tepuk PPK. Ibu minta di sini, dari situ saja, Patricia ya, menghadap di situ saja. Ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Oke, bagus. Sekarang duduk sudah. Ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta lagi salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta anak Rehan. Ya, anak Rehan bisa memimpin kita semua dalam doa. Ayo berdiri di depan. Semuanya berdiri. Terima kasih untuk anak Rehan yang sudah memimpin kita dalam doa. Berikutnya kita berdiri lagi supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat satu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Bisa ikut gerakannya. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah. Sekarang boleh duduk ya. Duduk kembali. Oke. Tadi sebelum memulai pelajaran, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca selama 5 menit. Sudah membaca tadi? Sekarang Ibu bertanya, Patricia tadi baca apa? Ya? Lingkungan sehat. Patricia membaca tentang lingkungan sehat. Kemudian Ibu minta Ojil. Ojil baca apa tadi Ojil? Ya? Iya, buku matematika tentang apa? Tentang pembagian dan penjumlahan. Oh iya, benar. Kemudian
Siapa lagi tadi yang sudah membaca? Ayo. Siapa lagi? Coba Naica tadi baca apa? Tentang apa? Tentang lingkungan bersih. Oh ya, bagus. Kalian sudah membaca lingkungan bersih. Ibu akan menginformasikan materi yang akan dibahas hari ini. Materi pelajaran hari ini kita belajar tentang tema yang keempat, subtema 1, pembelajaran ke-1. Apa saja yang kita belajar hari ini? Yang pertama itu ada tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nanti Ibu kasih bacaan ke kalian, kemudian kalian menjelaskan isinya, dan bacaan ini tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang kedua, tentang ruas garis, bangun datar dan bangun ruang. Yang ketiga, kita belajar juga tentang panjang pendek bunyi pada lagu anak. Ya, ada tujuan dari pembelajaran hari ini. Itu yang pertama, kalian menggunakan kosakata dalam konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat dalam teks lisan dan tertulis. Yang kedua, menentukan ruas garis pada model konkret. Yang ketiga, menggunakan pola irama sederhana pada lagu anak. Ini ada gambar, ada 2 gambar, ya. Ada 2 gambar. Ibu minta kalian untuk mengamati gambar yang ada di layar. Nah, sekarang gambar pertama, gambar apakah itu? Tentang apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oke. Ibu minta kepada anak Dirgilius Sengga. Ya, lingkungan sehat. Tepuk tangan dulu untuk anak Dirgi. Anak Dirgi dia bilang itu lingkungan sehat. Sekarang, siapa yang tahu kenapa teman Dirgi dia berkata bahwa gambar pertama itu lingkungan sehat? Kenapa? Ibu minta kepada anak Ojil. Karena tidak ada sampah. Oh ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk anak Ojil. Ya, bagus sekali. Selain karena tidak ada sampah, mungkin ada jawaban lain. Karena ada tumbuhan hijau. Benar tidak? Iya, ada tumbuhan hijau di gambar itu. Tepuk tangan dulu untuk anak Patricia. Ya. Sekarang. Oke, anak Patricia, kenapa tumbuhan hijau itu dikatakan disebut atau bisa membuat lingkungan itu menjadi sehat? Kenapa? Ayo yang lain, kenapa tumbuhan hijau itu bisa membuat angkat tangan, ayo. Karena ada oksigen. Tumbuhan hijau ada oksigen. Ada yang punya jawaban lain? Dirgi. Untuk menghirup oksigen. Ada yang punya jawaban lain? Oh iya. Memang benar, tumbuhan hijau itu bukan menghirup. Tapi tumbuhan hijau bisa menghasilkan apa? Oksigen. Iya, bisa menghasilkan oksigen. Dan oksigen ini manfaatnya apa untuk manusia? Angkat tangan. Untuk apa, Shirley? Untuk bernapas. Tepuk tangan untuk Shirley. Iya, untuk bernapas. Iya, benar sekali. Sekarang di gambar yang kedua. Ayo, di gambar yang kedua. Coba amati. Bagaimana? Ayo, orang lain dulu. Coba
Naica. Sampah berserakan. Tepuk tangan dulu untuk Naica. Iya. Sampah berserakan. Betul, ada sampah berserakan. Kemudian adik yang di belakang itu. Anak di belakang. Tidak ada tumbuhan hijau. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, ada yang bilang tadi ada sampah berserakan. Sekarang itu termasuk lingkungan apa itu? Lingkungan kotor, lingkungan apa itu? Bagaimana Sherly? Lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat. Benar, tepuk tangan untuk Sherly. Iya. Lingkungan tidak sehat. Benar. Kenapa dikatakan tidak sehat? Karena banyak sampah. Benar sekali. Selain karena banyak sampah, tidak ada tumbuhan hijau. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Patricia. Iya. Tidak ada tumbuhan hijau. Coba Igo. Tidak membuang sampah ke tempat sampah. Iya, benar juga. Tepuk tangan untuk Igo. Itu benar sekali. Iya. Sekarang Ibu minta ada bacaan sebentar. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membaca sebuah bacaan yang ada di layar. Oke. Bacaannya juga Ibu minta anak Ojil. Ayo anak Ojil bisa maju ke depan. Ayo. Membaca bacaan yang ada di layar. Ayo. Ya. Tunggu Ibu komando baru kami mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi. Banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi. Indah dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang benar. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Oke. Tepuk tangan untuk Ojil. Iya, silakan. Sekarang dari bacaan yang ada di depan. Nah, apa kira-kira ciri-ciri dari rumah yang bersih? Ayo diskusi di kelompok. Ayo diskusi. Sambil bertanya dengan teman. Setelah itu baru menjawab. Ayo. Ayo. Duduk ya. Ayo Rehan, ciri-ciri rumah yang bersih? Membersihkan. Itu tepatnya Rehan, benar jawabannya kau. Hanya tepatnya bukan membersihkan lantai. Itu cara. Ibu bertanya ciri-ciri. Ciri-ciri rumah yang bersih. Dari bacaan tadi apa? Ayo. Ayo. Bisa dibesarkan suara supaya teman-teman lain dengar. Tidak ada sampah berserakan. Benar sekali ciri-ciri rumah bersih. Tepuk tangan dulu untuk Naica. Iya. Ada yang punya jawaban lain? Ayo, semuanya harus. Ayo. Rehan. Itu tepatnya cara Rehan. Itu bukan ciri-ciri ya, cara. Ayo. Bagaimana Casia? Debu-debu selalu dibersihkan. Benar sekali Casia. Tepuk tangan untuk Casia dulu. Iya.
Kemudian ada lagi, Ojil. Peralatan rumah tangga tersusun rapi. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Ojil. Iya. Ayo, siapa lagi? Iya, anak. Iya, benar. Rumah yang menyehatkan. Tetapi bagaimana ciri-ciri rumah yang menyehatkan itu? Ayo, siapa lagi? Ada yang bilang tadi, iya. Tepuk tangan untuk Igo dulu, benar sekali. Iya. Dicat, rumah dicat dengan warna yang menarik supaya terlihat apa? Bagus, terlihat indah, terlihat bagus. Oke, terima kasih anak-anak, kalian sudah aktif. Ya. Yang berikut, tadi anak Rehan dia sudah jelas. Ibu, caranya supaya rumah bersih buang sampah. Itu cara anak Rehan. Sekarang kita belajar juga cara menjaga lingkungan agar tetap sehat. Itu yang pertama adalah membersihkan kaca jendela. Ayo amati di depan, membersihkan kaca jendela agar kotoran tidak menempel. Yang kedua juga mengepel lantai agar kotoran tidak menempel pada apa? Kalau kita ngepel, pada? Sekarang lantai ini kita punya kaki injak di atas lantai kan? Nah kalau lantai tidak dibersihkan maka kotoran akan menempel di mana? Di lantai apa di kaki kita? Di kaki kita. Oke. Yang berikut ini juga kita menyiram tumbuhan hijau. Tadi tumbuhan hijau bisa menghasilkan apa anak-anak? Oke, sekarang. Yang pertama, sehat. Apa itu sehat? Ayo angkat tangan. Angkat tangan, ayo. Sehat itu apa? Ayo orang lain dulu. Ayo. Iya. Sehat, bebas dari kotoran. Ada yang punya jawaban lain? Bebas dari penyakit. Angkat tangan. Sehat, bebas dari penyakit. Iya benar sekali. Tepuk tangan untuk Selvi. Iya. Bebas dari penyakit. Kemudian rapi. Teratur baik. Angkat tangan. Rapi. Sabu. Ayo. Teratur baik. Teratur baik. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian bersih. Ayo orang lain. Ayo. Bersih. Ayo. Bersih. Ayo. Angkat tangan. Bersih. Sabu. Ayo. Shirley. Bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran. Tepuk tangan untuk Shirley. Sekarang ibu balikkan ya. Ibu balik. Teratur baik. Ayo angkat tangan. Teratur baik. Ayo. Teratur baik. Ayo. Aku yang lain. Teratur baik. Ayo. Laica. Rapi. Benar. Tepuk tangan untuk Laica. Ya. Kemudian bebas dari kotoran. Ayo. Bebas dari kotoran. Ya. Kamu. Sehat. Bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran. Ayo. Dirgi. Iya, bebas dari kotoran. Lihat di layar. Bebas dari kotoran itu apa? Ayo, Shirley. Bersih, pintar. Tepuk tangan untuk Shirley. Aduh. Anak Shirley ini dia selalu menjawab dengan benar. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk anak Shirley. Iya. Kemudian bebas dari penyakit. Ayo, bebas dari penyakit. Rehan, ayo Rehan, coba. Bebas dari penyakit. Ayo. Bebas dari penyakit. Ada yang punya jawaban lain? Ya. Bebas dari penyakit. Ada yang punya jawaban lain? Ya,
sehat. Tepuk tangan dulu untuk Naica. Iya. Harus tahu, bersih itu artinya apa bersih? Bebas dari kotoran, bersih. Bebas dari kotoran. Kemudian sehat, bebas dari penyakit. Rapi, iya, teratur baik. Oke. Itu kita tadi bermain tebak kata. Yang berikut sekarang, Ibu mau mengajarkan kepada kalian contoh benda. Ayo perhatikan semua ke layar. Jangan ada yang berbicara, ayo. Ayo. Itu contoh model konkret bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama itu ada gambar apa? Yang apa? Yang pertama gambar keset. Keset ini gunanya untuk apa? Angkat tangan. Ya, anak Virgi. Bebas kotoran di kaki. Iya, gunanya untuk membersihkan kotoran yang menempel pada kaki. Benar, tepuk tangan dulu. Kemudian yang kedua, gambar apakah itu? Spon. Untuk apa itu spon? Untuk mencuci piring. Benar sekali, mencuci piring. Gambar yang ketiga apa? Pot bunga. Apa guna? Di dalam pot bunga itu ada apa? Bunga. Sekarang bunga itu gunanya untuk apa? Ayo, bunga itu untuk menghasilkan oksigen. Tepuk tangan dulu untuk Virgi. Iya. Oh, pintar. Yang keempat gambar stok. Ada yang punya jawaban lain? Ayo. Kain ngepel, benar sekali. Tepuk tangan untuk Casia. Kain ngepel. Kain ngepel ini berguna untuk membersihkan lantai. Berikut, gambar apa? Gambar apa? Tempat sampah. Iya, tempat sampah. Gunanya tempat sampah ini untuk gunanya tempat sampah. Coba kamu jawab. Untuk membuang sampah. Benar. Tepuk tangan dulu. Iya. Yang terakhir itu gambar apa? Ember. Gambar yang terakhir apa? Kentong. Gunanya untuk apa? Menampung air. Oke. Benda-benda ini anak-anak ada yang berbentuk bangun datar, ada yang bentuknya yang termasuk bangun ruang. Nah, sekarang kita belajar yang mana itu disebut bangun datar, yang mana itu disebut bangun ruang. Sekarang lihat. Yang bangun datar, apa-apa saja yang termasuk bangun datar itu. Ya, sebentar baru angkat tangan. Kita amati dulu ya, anak-anak. Lihat. Yang pertama ada jajar genjang. Lihat bentuknya. Yang kedua ada persegi. Yang ketiga ada segitiga. Ada trapesium. Ada persegi panjang. Ada lingkaran. Belah ketupat. Dan ada layang-layang. Itu yang termasuk bangun datar. Yang termasuk apa anak-anak? Oke. Sekarang kita lihat. Bagaimana kita tahu cara menghitung ruas garis pada bangun datar dan bangun ruang? Oke. Ruas garis. Sekarang ada di buku. Di buku coba amati. Ruas garis. Coba buka di buku. Ayo. Itu ada ruas garis, ya, ruas garis. Nah, sekarang Ibu minta kalian amati di situ, amati ruas garis. Nah, sekarang yang pertama Ibu minta ruas garis benda konkret itu ada gambar apa di situ yang berwarna hijau? Ada gambar? Ada yang bilang bangun ruang, ada yang punya Iya, bangun datar. Iya. Sekarang kalau bangun datar dia termasuk apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Iya, kalau persegi panjang berapa jumlah ruas garisnya?
4. Pintar sekali. Angkat tangan, tepuk tangan dulu untuk Igo. Duduk Igo. Ya. Ada 4, benar sekali. Ada 4. Tidak sia-sia Igo. Ibu guru menahan kamu 2 kali ya di kelas ini. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Igo. Ya. Jadi ada 4. Kemudian ada gambar apa lagi di situ? Persegi 4. Nah, Dirgi, persegi 4. Ada berapa jumlah ruas garisnya di persegi 4? 4, benar sekali. Tepuk tangan untuk Dirgi. Ya. Yang berikut ada apa lagi? Segitiga. Segitiga Dirgi ini pintar sekali. Ada berapa ruas garis segitiga? 3. Bagus sekali. Ada 3. Sudah mengerti ruas garis? Sekarang ini ada model konkret juga, bangun datar dan bangun ruang. Itu yang pertama ada gambar apa? Kelas 2 ada gambar keset. Nah keset itu dia termasuk bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Nah, bangun datar berbentuk persegi panjang. Berapa ruas garisnya? 4. Sekarang gambar yang kedua. Lihat itu gambar yang kedua. Itu gambar apa? Apa? Kain lap kaca. Kain lap kaca itu termasuk bangun datar atau bangun ruang? Bangun? Bangun ruang atau bangun datar? Oh ya, bangun datar berbentuk persegi atau segi 4. Berapa jumlah ruas garisnya? Ayo, 4. Benar. Sekarang gambar yang ketiga itu gambar apa? Tumbuhan, benar. Ada pot bunga. Nah sekarang kamu amati bentuknya pot bunga. Dia itu termasuk bangun datar atau bangun ruang? Ya, bangun Kalau bangun ruang, dia bangun ruang berbentuk apa? Lihat di situ. Ayo, berbentuk tabung. Berbentuk apa? Iya, jangan terlalu panjang, ikut ibu tabungnya. Tabung, berbentuk apa? Tabung. Oke. Yang berikut ada gambar apa itu yang warna putih? Pot bunga. Yang gambar terakhir. Iya, ember juga termasuk bangun apa? Bangun apa? Bangun datar. Bangun ruang berbentuk tabung. Berbentuk apa? Iya, oke. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kelompok saya. Bahasa Indonesia. 1. Dayu dan keluarganya sedang membersihkan rumah. 2. Peralatan yang mereka gunakan pada kegiatan membersihkan rumah adalah kain lap meja, kain lap kaca, kain ngepel, ember. 3. Manfaat yang mereka perolehkan. Dayu dan keluarganya melakukan kegiatan membersihkan rumah adalah rumah menjadi bersih, rapi, dan indah. 4. Contoh benda di sekitar mereka yang berbentuk bangun datar. Kain lap kaca, kain lap meja, kain ngepel. Contoh benda berbentuk bangun rumah, ember. Bangun ruang, ember. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. 1. Dayu dan keluarga sedang membersihkan rumah. Peralatan yang mereka gunakan pada kegiatan membersihkan rumah adalah kain lap meja, kain lap kaca, kain ngepel, ember. Manfaat yang diperoleh Dayu keluarga melakukan kegiatan membersihkan rumah adalah rumah menjadi bersih, rapi dan indah. Contoh benda di sekitar mereka yang berbentuk bangun datar.
kain lap kaca, kain lap meja, kain lap ngepel. Contoh bentuk-bentuk berbentuk bangun ruang. Ember, luar garis kain lap jumlah 4. 2. Luar garis ember 3. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Kira-kira ada yang tahu kelompok 2 tadi lebihnya di mana? Mereka menghitung ruas garis. Mereka sudah menghitung ruas garis. Ruas garis kain lap tadi kelompok 2 ada berapa? Ada 4. Kemudian ruas garis ember tadi ada 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya, benar. Sekarang kelompok 3. Ayo, mana kelompok 3? Iya. Ayo Rafaela. Di sini. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Bahasa Indonesia. 1. Dayu dan keluarga sedang membersihkan lingkungan di dalam rumah. 2. Peralatan yang digunakan Dayu dan keluarga untuk membersihkan rumah adalah kain lap meja, kain lap kaca, kain ngepel, dan ember. 3. Manfaat Dayu dan keluarga melakukan kegiatan membersihkan rumah adalah agar rumah terlihat bersih, rapi, dan indah. 4. Contoh benda di sekitar mereka yang berbentuk bangun datar. Kain lap kaca, kain lap jendela, kain lap meja, bangun ruang, ember. Tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Tepuk tangan dulu. Iya. Berikut kelompok 4. Maju. Kelompok 4. Iya. Teman-teman, saya akan membacakan kerja hasil kelompok saya. Bahasa Indonesia 1. Dayu dan keluarga sedang membersihkan lingkungan di dalam rumah. Peralatan yang digunakan Dayu dan keluarga untuk membersihkan rumah adalah kain lap meja, kain lap kaca, kain ngepel, dan ember. 3. Manfaat Dayu dan keluarga melakukan kegiatan membersihkan rumah terlihat bersih, rapi, indah. 4. Contoh benda di sekitar mereka yang berbentuk kain lap kaca, kain lap jendela, kain lap meja, bangun ruang, ember. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang keempat. Tepuk tangan kuat. Tadi sudah dijelaskan. Ada berapa tadi ruas garisnya? Kain lap ada berapa? 4. Ember ada berapa? 3. Dan ruas garisnya ada 3. Oke. Sekarang kita lihat, kita maju ke materi berikut. Kita lihat. Ada alat musik yang berbentuk bangun datar dan bangun ruang. Ya, bisa lihat di layar. Yang pertama itu gambar apa? Lonceng. Iya, gong. Yang pertama, kita ada gambar apa? Gambar apa? Gong. Di sekolah kita untuk dijadikan lonceng itu kita pakai gong, memang benar ya. Tetapi itu alat musik namanya itu bukan lonceng, tetapi apa anak-anak? Gong. Yang berikut, yang kedua itu ada gambar alat musik apa? Iya, alat musik gendang. Nah sekarang, alat musik gong.
alat musik gong. Bentuknya itu bagaimana? Iya, Igo. Bulat. Tepuk tangan untuk Igo. Iya. Tadi bulat, yang berbentuk bulat itu termasuk bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar, bukan bangun ruang, tetapi bangun datar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1, tepuk tangan dulu. Iya, bagus. Mereka bilang bangun datar. Sekarang gambar yang kedua, gendang. Dia tergolong bangun? Iya. Ojil? Tabung. Tabung ini termasuk bangun datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ojil. Iya. Bangun ruang. Oke. Ya, sekarang anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang alat musik seperti gong dan gendang. Berikutnya kita belajar tentang panjang dan pendek bunyi pada lagu anak-anak. Yang pertama, ada 3 jenis pola irama. Ada 3 jenis pola irama. Yang pertama ada pola irama rata. Pola irama rata itu apa? Artinya susunan panjang dan pendeknya bunyi rata pada suatu ketukan atau pola irama dalam pembagian yang rata. Yang kedua, pola irama tidak rata, yaitu bentuk pola irama dengan susunan panjang dan pendeknya bunyi tidak rata. Yang berikut, pola irama berulang, yaitu bentuk pola irama yang jika dibunyikan akan terdengar berulang-ulang. Jadi seperti itu pola irama. Yang berikutnya, bagaimana kita mempraktekkan bunyi panjang dan bunyi pendek pada pola irama. Bisa kita praktekkan dalam lagu berikut ini. Bisa berdiri semua, ayo. Sama-sama, jangan buang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersih, taruh di tempatnya. Di mana-mana, berdiri. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Kalau kita tidak buang sampah di mana-mana, membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat. Oke, sudah mengerti semuanya? Yang pertama, itu ada 2 tugas. Uraikan, dengar ke sini, apa itu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang kedua, tulislah benda-benda di rumahmu yang biasa kalian gunakan untuk menjadikan lingkungan rumahmu menjadi bersih. Ada 2 tugas, menjadi bersih. Kemudian kalian golongkan benda-benda itu, mana yang termasuk benda berbentuk bangun datar, mana benda yang termasuk bangun ruang. Oke, anak-anak, itu tugas rumah. Sekarang, hari ini kita belajar apa? Ayo, hari ini siapa yang tahu? Angkat tangan. Kita belajar apa hari ini tadi? Angkat tangan. Ayo. Belajar tentang kebersihan, benar. Ada yang punya jawaban lain? Ayo, belajar apa lagi? Iya. Lingkungan sehat. Tepuk tangan untuk Dirgi. Ayo. Lingkungan sehat. Kita belajar apa lagi? Ayo.
Belajar. Ada yang bilang lingkungan sehat. Kita belajar bersih, Ibu. Belajar apa lagi? Belajar tentang persegi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Igo. Ada yang lain belajar apa lagi? Belajar jangan membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu untuk dia. Kita belajar jangan membuang sampah sembarangan. Kita belajar lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat. Bagaimana buat supaya lingkungan itu menjadi sehat? Dengan jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian tadi kita belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Kita juga belajar bagaimana cara menghitung ruas garis, bangun datar dan bangun ruang. Kemudian tadi kita juga menyanyi. Kita bernyanyi lagu apa? Lagu apa judulnya? Ya, ada Garuda Pancasila. Lagu apa yang terakhir tadi? Membuang sampah sembarangan. Iya, kita belajar. Kemudian Ibu mengapresiasi sekali kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Iya. Mereka tadi sudah bagus presentasinya. Mereka sudah juga menghitung ruas garisnya. Tepuk tangan sekali lagi, ayo. Iya. Tuh. Kita berikutnya teman-teman lain juga sudah bagus menjawab. Kita tepuk tangan lagi. Ayo. Tepuk tangan lagi. Oke, itu saja. Nah, hari ini pelajaran kita sampai di sini ya. Sampai di sini. Di rumah nanti belajar. Jadi di masa pandemi sekarang, kalau keluar dari rumah pakai apa? Masker. Sampai di rumah juga harus cuci tangan dengan bersih ya. Supaya kita terhindar dari penyakit apa? Virus. Terhindar dari virus corona. Jadi seperti itu. Ibu minta satu orangnya untuk memimpin, menutup kita dalam doa. Ibu minta salah satunya, Ibu minta anak Shirley. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Dalam Bapa dan Putra. Amin. Ya, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di hari esok. Selamat siang anak-anak. Siang.